rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, baik-baik saja kabarnya di sana kan? Saya berdoa supaya Sobat RTD sekeluarga dan semua orang yang ada di sekitarnya selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang, sehingga damai akan muncul, bahagia juga datang. Lebih mudah mendapatkan sejahteranya. Lebih sadar bahwa sekarang pun sudah sejahtera loh. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai kenapa sih harus tenang. Kenapa sih saya selalu mengajak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ilmu yang saya pelajari semenjak tahun 2010 adalah ilmu energi spiritual Nusantara. Menitik beratkan pada kebangkitan energi spiritual di dalam diri, sehingga energi spiritual yang sudah dibangkitkan bisa membuat kesadaran Tuhan di dalam diri itu aktif. Jika kesadaran Tuhan di dalam diri itu aktif, maka navigator kehidupan akan selalu muncul. Dan untuk menyadari adanya navigator itu, kita harus bisa masuk pada kondisi tenang. Tenang itu bisa didapat kalau fisiknya rileks. Nah, kenapa sih harus tenang? Kalau saya pribadi, kalau tenang itu akan lebih mudah menyadari bahwa selalu ada navigator di dalam diri kita. Selalu ada navigator yang mendampingin kita. Selalu ada navigator yang melatih saya, menemani saya, mendampingin, atau bahkan menolong saya. Dan kalau bisa tenang, itu pikiran serta perasaannya akan lebih mudah teratur. Dan yang paling penting itu adalah diri palsunya lebih mudah dijinakkan. Diri palsu itu adalah lapisan jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. 3 lapisan ini yang membuat banyak hal negatif berdatangan di dalam diri kita. Dan 3 hal itu juga yang membuat kita lebih sering berinvestasi untuk datangnya kondisi-kondisi negatif pada kehidupan kita. Bayangkan, masa iya sih kita mau berinvestasi untuk datangnya kondisi-kondisi yang gak enak pada hidup kita? Bagaimana dengan Sobat RTD? Mau berinvestasi yang mana? Berinvestasi akan hadirnya kondisi-kondisi yang tidak mengenakan atau yang enak? Itu pilihan kita kan? Buat saya itu bukan pilihan. Nggak mau saya masuk dalam kondisi itu. Kalau saya pribadi. Tapi setiap orang sih beda-beda. Ada yang bilang positif dan negatif itu harus selalu dirasakan. Iya benar memang. Tapi saya tidak fokus kepada menarik datangnya hal-hal yang negatif ke dalam diri saya. Saya inginnya hal-hal yang menyenangkan, yang mengenakkan. Tapi kalaupun itu hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, ya nggak apa-apa juga, pasrah aja. Kalau yang datang kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan, tapi paling tidak saya sudah berusaha. Dan setiap harinya juga selalu berusaha untuk rileks dan tenang. Kalau tenang, pikiran serta perasaannya mudah diamati, mudah disadari, terutama juga diri palsunya. Diri palsu ini kalau di ilmu energi spiritual Nusantara adalah pintu masuknya kegelapan, pintu masuknya musuhnya putih, yaitu hitam. Pintu masuknya dark force, kekuatan hitam yang ada di alam semesta, yang merupakan juga sebuah
balance system yang menyeimbangkan antara hal yang putih. Karena pastinya di alam semesta ini juga selalu ada baik dan buruk, positif dan negatif. Nah, kalau tidak ingin kuasa kegelapan itu hadir dalam diri kita melalui diri palsu, melalui lapisan kesadaran jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan, maka kita harus selalu sadar, selalu bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, minimal pikiran serta perasaannya bisa terkontrol dengan baik. Kemudian sadar bahwa jiwa egonya sedang aktif, jiwa keinginan sedang aktif, atau jiwa amarahnya sedang aktif. Nah, kalau sedang aktif, ya berusaha dikontrol, tidak membiarkan kita dikendalikan oleh ego, amarah, dan keinginan tersebut. Karena itulah saya sering mengajak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Minimal diri kita ini bisa lebih terkontrol dengan baik. Ya, kalaupun itu nanti hasilnya berbeda, tak apa-apa. Yang penting sudah dulu, sudah berusaha dulu, sudah berusaha masuk pada kesadaran jiwa tenang. Hasilnya baru kita pasrahkan kepada semesta. Nah, itu yang paling mendasari saya, kenapa sih selalu mengajak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau kita amati juga, segala macam masalah yang terjadi pada hidup kita ini, itu sumbernya yaitu diri palsu, pikiran, serta perasaan. Pikiran serta perasaan yang dikendalikan, dikomandani oleh diri palsu, itu akan membuat segala macam hal-hal yang sepertinya menyenangkan, tapi tentunya tidak. Sering marah-marah, egois, keinginannya tinggi sekali untuk mendapatkan ini dan itu. Kemudian menomorduakan persahabatan. Sahabat aja bisa dikorbankan, nggak usah sahabat, ada yang anak istri, keluarganya pun dikorbankan. Jangankan sahabat, anak dan istri pun dikorbankan. Mungkin dia nggak sadar bahwa dia sedang dikendalikan oleh diri palsu tadi. Dan diri palsu juga lah jalan masuknya kuasa kegelapan yang bisa dibilang iblis atau setan ke dalam diri kita. Nah, bagaimana Sobat RTD? Mulai tahu kan kenapa saya selalu mengajak masuk pada kesadaran jiwa tenang? Sobat RTD makin paham kan kenapa saya selalu mengajak minimal diri saya sendiri, mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa sudah tenang belum? Bahwa sudah berlatih kesadaran belum? Sudah latihan kesadaran belum? Sudah belajar kesadaran belum? Sudah mengamati pikiran serta perasaannya belum? Biar gak kemasukan kuasa gelap tadi. Yang di dalam diri kita pintunya adalah diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah yang mengendalikan pikiran serta perasaan. Itu yang mendasari segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan, masalah, problem dalam hidup saya sendiri, itu bersumber dari diri palsu yang mengendalikan pikiran serta perasaan saya. Bahaya sekali. Diri palsu itu musuhnya di dalam diri kita adalah diri sejati, lapisan jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Pertengahannya adalah jiwa tenang. Kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, diri sejatinya insya Allah akan lebih mudah muncul. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah navigator kita muncul. Kenapa harus masuk pada kesadaran jiwa tenang? Saya menunggu-nunggu kemunculan sang navigator. Kalau navigatornya saya muncul, itu memerangi diri palsu akan semakin mudah. Mengontrol pikiran akan semakin mudah. Mengontrol perasaan akan semakin mudah.
Itulah kenapa saya selalu mengajak untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Karena saya sadar minimal pada diri saya sendiri, hidup saya sendiri, bahwa masalah-masalah yang timbul itu diakibatkan oleh jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan yang mengendalikan pikiran serta perasaan saya. Kemudian menjadi dasar dari setiap tindakan saya. Dan saya sadar juga bahwa orang-orang yang mengikuti program saya, masalahnya, problem-problem yang terjadi dalam hidupnya itu dikendalikan itu tadi. Diri palsu, pikiran serta perasaan, kemudian memantik timbulnya energi negatif yang makin lama makin banyak, makin besar timbunannya, menghalangi aktifnya potensi energi positif yang luar biasa yang bersumber dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Disebut juga sebagai ruh. Jika energi dari ruh ini yang begitu murni, begitu positif gagal muncul, maka segala hal yang gak enak akan terjadi pada diri kita. Sehatnya itu sulit didapat, tenangnya itu apalagi, pikirannya kemana-mana, fokusnya pada hal-hal yang negatif, perasaannya ini juga jadi gak enak banget, galau, ada banyak hal yang gak enak lah yang terjadi. Kemudian masalah-masalah dalam hidup mulai berdatangan, silih berganti, gak pernah ada habisnya. Sumber masalahnya itu mulai tidak terdeteksi, tertimbun oleh hasil-hasil masalah-masalah lain yang berdatangan silih berganti. Mau diselesaikan dari ujung pangkalnya juga jadi sulit. Karena tidak terbiasa masuk pada kesadaran jiwa tenang, nggak terbiasa scanning pikiran serta perasaannya, nggak mau tahu juga. Ya begitulah, karena itulah saya sering mengajak minimal pada diri saya sendiri, mengingatkan untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Latihan relaksasi energinya harus rutin, menikmati prosesnya masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian ini juga saya mengajak kepada sobat-sobat RTD, menularkan kepada sobat-sobat RTD, dan sobat RTD juga bisa menjadi contoh bagi sekitarnya, minimal pada keluarganya sendiri, anak istrinya. Bagaimana sih tenang itu? Bagaimana sih tenang yang benar itu? Bagaimana sih tenang yang sejati itu? Bukan tenang ketika tabungannya banyak, bukan tenang ketika semua tagihannya sudah terbayarkan, bukan tenang ketika sudah dapat pekerjaan bagus, sudah tenang ketika sehat, sudah tenang ketika bahagia dapatkan apa yang diinginkan. Bukan itu. Tapi tenanglah yang menyebabkan semua itu akan muncul. Semua itu akan menjadi lebih mudah berdatangan ke dalam kehidupan kita. Gitu aja sharing saya kali ini. Saya kembali lagi, jangan bosan-bosan, maafkan kalau sobat RTD jadi bosan. Masuk pada kesadaran jiwa tenang yuk. Berlatih relaksasi energi yuk, supaya lebih mudah tenang. Karena kalau saya pribadi, saya beranggapan bahwa saya orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Jadi lebih memilih untuk mengundang datangnya navigator pada kehidupan saya. Lebih mudah menyadari bahwa selalu ada navigator yang hadir pada setiap saat. Saya bernafas, saya berpikir, itu mesti ada navigator. Yuk, relaksasi energi dulu. Yuk, masuk pada kesadaran jiwa tenang, sobat RTD. Saya berdoa agar kita semua makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang, terkasih kita, makin mudah juga masuk pada kesadaran jiwa tenang. Diri palsunya makin mudah diamati. Pikiran serta perasaannya pun mudah diamati, di scanning,
Sehingga bila mereka aktif, kita tidak terlalu cepat tergoda. Bila pun tergoda, tidak dalam jangka waktu yang lama. Begitu dulu Sobat RTD, jangan lupa ya, kasih masukan di kolom komentar. Please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.